Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu ya, jam 2 kita bikin video ini, langsung kita cek sekarang juga. Jadi kita gabung itu di hari Sabtu pagi, sekarang hari Minggu jam 2 siang. Seharusnya sore sih kita lihat, tapi kita ceknya langsung siang aja. Nah, kebetulan ini kemarin kita udah angkat, jadi kemarin itu Sabtu malam Minggu semalam kita angkat, udah kita angkat sekitar 10 pasang yang udah kawin. Jadi masih ada 30 pasang yang belum kawin. Nah, tandanya gimana? Tandanya kalau misalnya dia miring seperti ini, itu udah kawin. Nah, yang lurus seperti ini dia enggak, tuh perbedaannya ya. Jadi kita kasih tanda untuk biar kita kagak keder gitu. Nah, ini juga sama, ini udah ada yang kawin, ada juga yang loncat. Jadi ada dua ikan yang loncat, kemungkinan besar stres atau gimana gua nggak tahu. Jadi dia loncat. Jadi nggak ada di dua-duanya, nggak ada di sini, jadi hilang dimakan, kemungkinan di bawah semut atau dimakan apalah pokoknya. Jadi nggak ada, dia qadarullah belum rezekinya, kita nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita bawa serokan dulu. Konsolnya agak susah kalau nggak pakai serokan. Kita akan cek satu-satu hasil breedingan di Farm Galaxico Indonesia 40 pasang. Ini udah kawin dua-duanya. Ini udah kawin, ini belum. Jadi kita akan cek langsung. Nah, buat kalian yang tanya, gimana kenapa sih nyetaknya banyak banget langsung 40 pasang? Ini BTW habis ini 40 pasang, penebarannya kan di hari Sabtu besok. Kita akan breeding, habis itu kita akan breeding lagi di hari Sabtunya lagi sekitar 50 pasang. Jadi udah kita siapkan indukannya. Nah, ini udah kawin atau belum kita nggak tahu. Ini agak jauh soalnya, agak susah, agak mencereng. Jadi kalau misalnya susah kayak gini, kita tinggal buka aja, nggak apa-apa. Nah, ini kan tadi stres nggak aman, kecuali kalau dia udah bertelur. Kalau bertelur nggak apa-apa. Nah, kita cek telorannya. Nah, ini belum kawin. Ini juga perutnya masih gendut tuh, dia masih gendut, jantannya sampai rusak ekornya. Jadi belum kawin ini. Jadi kalau belum kawin gimana solusinya? Ya udah biarin aja dah setelah dia mau kawin atau enggak. Karena ini jantannya bikin buih. Nah, kemungkinan kalau misalnya kayak gini, ini besar kemungkinan dari female. Female-nya nggak mau kawin tuh. Female-nya nggak mau kawin, padahal jantannya mau, tapi si female nggak mau. Nah, female-nya itu jual mahal. Nah, itu gimana caranya biar si jantan itu bisa meluluhkan hati si ceweknya dia? Nah, itu tergantung niat dan tekadnya dia, mau nggak dia tuh buat meluluhkan, atau dia udah menyerah aja di pertengah jalan. Jadi kalau misalnya gini juga nggak bisa nyalahin si jantan, karena si jantan udah berusaha ngasih effortnya dia buat bikin buih biar dia buat tempat bernaung telorannya. Udah nggak digigit tuh, si female juga nggak digigit, manja-manja, tapi malah si jantan yang dilukai sama dia, tapi dia nggak ngebalas perbuatan si female-nya. Nah, kalau misalnya dia udah capek seperti ini, pasti dia akan mundur. Nanti dia juga akan menjauh. Nanti kalau udah menjauh, ya berarti kita akan angkat. Jadi kita juga nggak boleh memaksakan kalau misalnya dia nggak ada rasa sama si jantan. Begitupun kalau lu lagi ngetin cewek, nggak ada rasa, nggak ada timbal balik, udah pergi menjauh. Jadi jangan sampai lu abis sama si cewek seperti itu. Nah, ini contohnya nggak ada effortnya dari si cewek, yang ada si jantan sampai seperti ini tuh, sampai luka-luka dia, sampai kegigit tuh. Si female nggak digigit sama sekali, tapi dia nggak menghargai effortnya si jantan. Jadi jangan seperti itu, nggak baik. Nah, sekarang kita cek yang sebelahnya. Ini udah kawin. Ini udah bertelur ya tuh. Ini kita. Nah, putih susu tuh kelihatan ya. Nah, putih susu udah kawin, karena kita lupa ini udah ditandain tuh miring. Ini belum lurus. Kalau yang sebelahnya udah miring. Nah, ini kita cek udah kawin nih. Nah, itu bisa dilihat ya nih, putih-putih susu. Nah, ini harapan kita semoga si cewek itu bisa jadi lancar gitu. Maksudnya si anakannya itu bisa jadi, nanti bisa jadi penerus calon dari Galaxico Indonesia itu yang lumayan bagus lah. Ini induk-indukannya kita akan taruh di sini. Nanti kita akan taruh di botol langsung. Jadi kalau udah kawin kita giniin aja. Tuh, jadi ini 1 2 3 4 5. Nah, baris ini yang gagal 1. Berarti kalau misalnya bisa dibilang persentase jadinya itu 90% lah. Satunya gagal 10%-nya. Ini yang semalam kita angkat baru kawin di satu pasang doang. Nih satu pasang doang, yang 5-nya belum kawin. Nah, ini kita cek sekarang di hari Minggu, hari kedua. Dia udah jauh, dia udah menjauh, artinya udah kawin tuh, artinya udah kawin. Ini udah kawin, besar kemungkinan tuh, female-nya udah diusir. Jadi tinggal kita angkat aja. Jadi kalau misalnya udah seperti ini nggak perlu dicek, karena ini telorannya habis tuh.
Jadi telorannya habis tuh. Tuh, habis telorannya. Jadi bener-bener apa? Nggak ada. Kalau ini anakan. Jadi kalau ini anakan HM barongsai, kalau ini kita breeding HM multi dulu. Jadi HM barong kenapa nggak di breeding lagi? Karena udah cukup kuotanya. Kita juga naruh di petani soalnya. Jadi HM barong kita juga naruh di petani rekanan untuk di breeding. Nah ini udah kawin atau belum kita nggak tahu nih. Female-nya masih gendut. Ini belum kawin nih. Tuh ini belum kawin. Ini belum kawin. Sama ini juga dari female nggak mau kawin tuh. Kelihatan soalnya jantannya udah bikin buih banyak, dia udah effortnya tinggi, tapi si female tetap dia masih jaim, masih buang-buang muka. Tapi kalau misalnya si jantan udah nyerah sama perjuangannya, nah nanti si female yang bakalan nyesel di akhirnya. Jadi jangan menyanyiakan perjuangan laki-laki, dah nggak baik soalnya kalau kayak gitu. Nah ini juga sama tuh. Ini kalau misalnya dicek, ini female-nya udah kawin. Kenapa gue bilang udah kawin tapi ini masih gendut tuh? Kita juga masih bingung. Nah ini udah kawin atau belum? Kita masih bingung. Kita akan zoom dulu ya nih. Jadi kenapa pentingnya kamera? Nah itu kita tinggal zoom. Kalau misalnya kurang, nah ini udah kawin tuh. Ada putih-putih susu nih. Ada putih-putih susu. Artinya dia udah kawin. Jadi penting banget kalau misalnya kita bingung. Nah pakai HP aja kamera. Jadi kalau misalnya kamera, tinggal kecerahannya diturunin aja. Nah ini female-nya tuh sampai habis telorannya nih. Nah ini female-nya. Jadi buat kalian yang tanya indukannya seperti apa, nah ini jadi kita real langsung tanpa editing, tanpa segala macam, kita langsung videokan buat kalian, kita upload. Jadi buat kalian yang nonton video ini, doain semoga lancar, dan gue juga berdoa buat kalian yang nonton video ini semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, amin. Yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, amin. Nah ini udah kawin atau belum kita nggak tahu. Ini udah kawin Ini udah kawin atau belum? Kita cek karena ini bingung nih. Posisinya gambling. Ini udah kawin udah kawin tuh. Nih kita zoom ya nih. Tuh. Kita zoom. Bisa dilihat ya nih. Putih susu tuh. Ini tanda-tanda kehidupan ini Jadi biarkan si jantan itu nanti merawat si telorannya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti dikasih makan nggak? Dikasih tapi ini udah dikasih makan pas bagi penjodohan. Jadi kalau misalnya kalian tanya, nanti dikasih makan lagi nggak? Kalau mau dikasih makan lagi bisa cacing sutra ya, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti over malah si jantan stres. Jadi kalau mau ngasih makan itu perkiraan. Nah ini kan misalnya diangkat hari Minggu ya, female-nya diangkat hari Minggu. Kita kasih cacingnya itu secukupnya aja sampai usia sampai hari Kamis dia habis. Nanti burayak bisa berenang bebas itu di hari Jumat. Jadi nanti hari Jumat udah bisa berenang bebas, hari Sabtunya kita tebar ke pembesaran. Ini Blue Galaxy juga. Cuman ini nggak tahu nih udah kawin atau belum. Nah ini udah kawin tuh. Ini putih susu. Jadi udah kawin, tapi masih gendut. Kemungkinan dia makan cacing. Soalnya di sini juga cacingnya kita taruh Jadi biar si female-nya itu nggak makan telur, karena kan ada juga female yang makan telur. Nah ini indukannya tuh. Ini indukannya. Kita taruh di sini Nah ini buihnya tuh. Nah buihnya kan jauh kita geser aja nggak apa-apa. Habis itu kita tutup. Jangan diliatin, udah tutup aja, nggak usah dilihat. Nah ini sama, ini yang gagal satu pasang yang di atas gagal satu pasang juga. Jadi estafet dia malahan tuh. Jadi kalau misalnya kita di sini, dia tuh gagal di sini, yang bawah gagalnya di sini. Nah sekarang kita cek, ini yang jadi semalam cuma 1, 2. Ada 4 yang gagal semalam, bukan gagal sih yang belum kawin. Sekarang hari kedua kita cek. Jadi memang ikan cupang di sini kawinnya itu rata-rata hari kedua. Hari kedua. Nah ini juga sama tuh, udah telur tuh. Hari kedua. Jadi kalau kalian tanya, ini ngebreed segini banyaknya, persentase jadinya berapa? Kalau HM itu kalau bisa cek di video-video kita waktu kita panen, itu persentase rejekannya itu di atas 10% dan di bawah 30%. Alhamdulillah. Jadi memang genetiknya udah stabil. Jadi kalau misalnya kalian tanya rejekannya berapa persen, kemarin kita dapat rejekannya yang paling bagus itu di angka 10%, tapi rata-rata di angka 20%. Jadi kalau di rata-rata 20% rejekannya, dan itu pun udah alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita tebar di 600 ekor per kolam, itu kita rejekannya dapat di 200 ekor. Tapi kadang-kadang ada lebih, kadang-kadang paling bagus rezekinya kita ada kurangnya. Jadi kadang banyak,
tapi kadang-kadang ada juga yang sedikit. Jadi memang ya nggak bisa ditentuin juga. Nah, namanya settingan itu yang kita pentingkan. Nah, sedangkan tanpa settingan itu yang gambling. Jadi gini, ibarat kata gini, kalau misalnya tanpa settingan aja rejekannya banyak, apalagi yang dengan settingan. Nah, settingan itu fungsinya biar anakannya itu nanti ketika jadi banyak itu bisa menghasilkan persentase yang jadinya itu tinggi, bukan rejekan doang. Jadi kita settingan indukan itu biar anakannya jadi banyak seperti indukan awalnya multicolor Galaxy Half Moon. Tapi kalau tanpa settingan, nah itu yang menjadi penyebab nantinya banyak rejekannya seperti itu. Jadi penting banget settingan itu biar meminimalisir rejekan seperti itu. Biar apa? Biar kita ketika panen kita bisa menghasilkan anakan yang berkualitas. Jadi bukan cuma rejekan. Nah itu yang bikin orang itu malas ngebreed. Kenapa? Karena rejekannya banyak. Jadi kalau misalnya kita, alhamdulillah rilisannya itu pasti kita cek dulu genetiknya yang stabil yang mana, yang belum mana. Nah contoh Half Moon Yellow Koi kita udah panen, jujur aja kita udah panen HM Yellow Koi, tapi belum kita rilis Half Moon Yellow versi Half Moon ya, bukan plakat. Kalau plakat udah jadi genetiknya, tapi kalau HM belum. Karena itu kita butuh crossing satu kali lagi biar apa rejekannya dikit. Jadi kita pengen orang yang kita rilis ke kalian itu nanti genetiknya udah stabil. Maksudnya stabil itu udah lumayan. Jadi nggak banyak ketika di breeding rejekannya nggak banyak, Kak. Jadi kalian bisa mendapatkan value di anakannya. Jadi gue pengen lu ngeluarin duit, effort yang kalian keluarkan, effort yang kalian udah lakuin selama 4 bulan dari proses perkawinan, nyari pakan atau beli segala macam, kan itu ada tenaga, pikiran, waktu juga. Nah gue pengen orang itu bisa mendapatkan hasil. Jadi gue bener-bener nggak mau ngecewain. Nanti pasti ada timbal baliknya. Apa itu? Nanti dia bakal repeat order lagi dan dia bakal terus-terusan. Kalau misalnya dia butuh indukan pasti balik ke kita. Nah itu contoh kalau misalnya kita jaga kepercayaan dan juga feedback seperti itu, nanti mereka pasti akan beli lagi ke kita. Nah itu yang gue jaga sampai sekarang, alhamdulillah masih banyak banget yang cari Half Moon multicolor di Galaxico Indonesia. Nah itu salah satu kuncinya kita juga menjaga sortiran pertama. Kalau kalian tanya kenapa panennya nggak banyak padahal kita breedingnya bisa ratusan pasang setiap bulan, kita paling banyak itu panen 5.000 ekor karena kita ngambil sortiran pertama doang yang paling jadi banyak bagusnya doang. Kalau misalnya kita ambil sortiran kedua, kalau di breeding itu juga lumayan, tapi nanti agak beda. Karena kenapa? Karena itu sisa sortiran. Jadi gue pengen orang beli itu mau yang promo mau yang harganya mahal, dia tetap dapat settingan dengan sortiran pertama. Nah gue pengen orang itu benar-benar bisa lancar lah breedingannya sama kayak gue. Jadi bisa dapat hasil juga, bisa dapat rezeki juga. Contoh kemarin ada juga yang beli, saya beli sepasang dong HM berapa, kita kasih harga promo, dia beli 150.000. Ternyata dia bisa lagi, saya masih SMP apa SMA gue lupa. Ternyata gue salut, dia masih sekolah tapi dia udah mau mulai usaha gitu. Nah dulu gue waktu SMP SMK gue malah kecanduan warnet. Nah itu nggak baik. Nah buat kalian yang udah masih sekolah, kalian harus memulai usaha ya. Jadi biar apa, ketika kalian nanti lulus, ketika belum dapat pekerjaan atau kalian mau lanjut kuliah, kalian udah punya usaha sampingan yang bisa kalian tekuni dan bisa menjadi pemasukan untuk menambah pemasukan kalian seperti itu. Jadi nggak sia-sia lah waktu kalian seperti gue yang menyanyiakan di waktu gue masih sekolah malah main warnet berjam-jam. Nah itu gue menyesal juga, tapi gimana, itu jadi pelajaran buat gue juga dan itu bisa menjadi pelajaran buat kalian untuk tidak mengulangi kesalahan gue seperti itu. Nah ini nih, ini udah kawin atau belum gue juga nggak tahu. Kita akan cek aja, digeser karena ini nggak tahu gue ada. Nah ini udah kawin, udah kawin. Jadi kalau misalnya digeser sedikit aja, biar apa? Biar kita tahu kalau dia tuh udah kawin. Nah ini female-nya di mana? Gua nggak tahu. Ini female-nya di mana? Kalian bisa lihat. Oh ini di bawah. Gua kira di mana loncat. Jadi ini female-nya ada di bawah tuh. Female-nya ada di bawah. Ini female-nya warna blue galaxy tuh. Masih bersih dia tuh, nggak ada sobek-sobeknya tuh female-nya. Nah ini penting banget kalau misalnya kalian mau breeding pakai penjodohan tuh, dia nggak ada sobek-sobeknya, jadi aman. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal tutup. Ini belum kawin, jadi kita biarkan aja, nggak usah dilihat lagi besok karena dia udah hari kedua. Jadi nanti kita cek langsung di hari keempat aja mau dia kawin atau enggaknya, kita udah pasrahin aja lah. Jadi ini kawin, yang kawin 5, ini yang gagal 1, yang gagal 2. Ini 1. Jadi ini ada 24 pasang. Ini ada 24 pasang. Yang gagal kawinnya itu 1, 2, 3, 4, 5,
Ada 5, berarti yang jadi 19 pasang, yang jadi 19 pasang. Nah, pindah ke sini, masih ada 14 pasang lagi. 14 pasang lagi. Ini yang kita angkat tadi indukannya tuh. Ini yang tadi kita angkat indukannya. Ini belum, ini gua nggak tahu yang udah kawin atau belum, gua lupa ini. Nah, ini nih. Ini udah kawin atau belum kita? Ini udah kawin tuh. Ini ada telorannya, ini yang semalam gua angkat. Gua lupa. Nah, ini belum. Jadi kalau lurus dia belum. Jadi gua nih bener-bener langsung gua cek buat kalian yang penasaran hasil di Farm Galaxy Eco Indonesia breedingannya. Jadi kita breeding langsung banyak. Ini female-nya tuh di bawah. Ini plakat multicolor half moon. Plakat multicolor. Bukan yang half moon. Kalau half moon yang tadi, ini versi plakat half multicolornya. Jadi kalian kan banyak yang tanya, plakatnya mana kok nggak di breeding, tapi yang lainnya udah mulai panen. Nah ini bingung gua, udah nelor atau belum. Tuh, ini kita angkat nggak apa-apa, aman. Paling dia stres doang daripada kita penasaran. Yaudah kita tutup, biarin aja. Dia mau kawin atau enggak terserah. Ini juga sama, ini loncat. Ini jantan sama female-nya nggak ada loncat. Jadi bukan dimakan tikus tapi loncat karena kita tutup semua ini. Jadi dia malah loncat. Ini female-nya rusak ekornya tuh, digigit. Tanpa pakai penjodohan aja dia rusak seperti ini tuh, apalagi tanpa penjodohan hancur dia. Jadi kita penting banget. Tapi kalau ekornya nanti dia malah numbuh lagi, aman. Oh ini udah nelor tuh, udah nelor ya tuh. Nah kalau kita angkat seperti ini, kita tutup lagi pelan-pelan. Jadi dia nanti biar si jantan itu nggak stres dan telorannya nggak berserakan. Tuh ini female-nya gede banget. Jadi gue paling senang, sebenarnya paling senang kalau ngebreed ikan cupang itu size-nya S++, gak mau size M seperti tadi nih. Ini size M, telorannya dikit, padahal indukannya gede. Tapi kalau size S++ itu telorannya pasti habis diperes, pasti habis dan anakannya banyak. Nah ini juga sama tuh udah nelor. Makanya gue paling anti banget kalau ngebreed ikan cupang tuh size gede, karena anakannya nggak banyak jujur aja, paling banyak 300 ekor. Tapi kalau misalnya size-nya S++ itu bisa tembus 600, 2 kali lipatnya. Karena pas kawin itu dia maksimal pada saat ngelipatnya gitu. Jadi benar-benar habis telorannya. Kalau misalnya size S++, M- atau M awal lah. Tapi kalau udah mau M+ atau mau ke L, itu gua nggak mau pakai. Nah ini contoh nih, size-nya udah M+ nih. Kalian bisa lihat ya nih. Ini udah kawin belum? Udah. Telorannya di bawah. Karena kenapa? Nggak usah dilihat juga sama tuh. Atasnya udah ramping, telorannya udah nggak ada. Nah ini kita tinggal angkat aja. Nah ini tinggal angkat aja tuh, udah habis ekornya. Nah kalau kalian tanya, nanti anakannya ngaruh nggak? Kan itu sobek. Aman. Yang bikin ngaruh anakan itu cacat genetik bawaan. Contoh palanya nyendok, atau kalian bisa lihat misalnya ikannya tuh nggak ada dasi. Nah itu jangan di breeding. Terus apalagi nah contoh lagi misalnya ikannya itu postur badannya itu bengkok segala macam. Nah itu jangan di breeding karena nanti ngaruh ke anakannya. Pokoknya yang cacat bawaan genetik aja. Nah itu jangan. Kalau misalnya kalian mau breeding, kalau misalnya ada kutil, aman nggak? Kalau kutil aman, itu bukan penyakit bawaan. Kadang-kadang kutil juga tumbuh pas udah gede kayak gitu. Jadi bukan cacat genetik aja intinya, bukan pala nyendok atau dasinya pendek segala macam, jangan. Kalau ini versi moon ini tuh jantannya di bawah, female-nya di atas. Tapi ini kemungkinan ini udah netes ini, udah netes ini. Udah nelor. Tuh ini udah nelor karena ini female-nya di bawah dan dia habis telorannya. Tuh dan dia habis telorannya. Jadi kita cek aja. Nah ini female-nya agak susah. Nah ini salahnya gua naruh ember di rak seperti ini. Jadi susah ngambilnya tuh. Ini bisa bikin stres jantan ikan sebenarnya, jujur aja. Jadi jangan contoh ya nih. Nah ini langsung gua taruh di sini biar dia nggak rusak, nggak kemana-mana. Nah ini nih. Tuh ini indukannya. Warnanya enak jujur aja, warnanya enak. Warnanya enak. Jadi kita habis ini mau persiapan breeding 50 pair, kemungkinan di hari Sabtu. Jadi jatuhnya tuh 2 minggu itu kita breeding udah hampir 100 pasang. Karena ini aja 40 pasang. Ini udah kawin jadi nggak perlu dilihat, telorannya udah habis. Nah ini agak susah. Kadang-kadang female mau diangkat susah banget ya. Tuh. Oh, geser-geser mulu. Ini bikin si jantan stres Tuh. Nah, kadang-kadang kita juga greget. Kita mau ambil dia malah lari-lari. Nah, ini female-nya tuh habis dia telorannya.
Ini sama ini juga udah nelor, tapi alhamdulillah lumayan banyak ini. Jadi ya udah, sekian dulu video kita ini ya. Jadi buat kalian yang udah tonton, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum.